Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami eh, akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran mesin yang memiliki materi yaitu tentang klasifikasi bunga iris. Tugas tersebut merupakan tugas presentasi yang beranggotakan, boleh digeser? Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri ada Ridwan Febnur, lalu ada rekan saya juga ada Habli Laar, lalu ada Aldiansyah, ada Muhammad Iqbaluddin, lalu ada Ahmad Ramadan, ada Tiara Delviana, ada saya sendiri dan ada Siti Rahmakin. Boleh dilanjut? Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita masuk dulu ke latar belakang untuk materi tersebut. Bunga iris merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak diteliti dalam bidang botani dan pembelajaran mesin karena memiliki karakteristik morfologi yang jelas dan terstruktur. Data iris yang pertama kali dikenalkan oleh Ronald A. Fisher telah menjadi standar klasik dalam klasifikasi data dan pengujian algoritma pembelajaran mesin. Kualifikasi atau klasifikasi bunga iris bertujuan untuk mengidentifikasi spesies bunga berdasarkan fitur-fitur seperti panjang dan lebar kelompok petal seperti sepal. Dalam proyek ini, kami menggunakan algoritma klasifikasi, khususnya K-nearest neighbor (KNN) untuk membangun model yang mengklasifikasikan tiga spesies iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Boleh selanjutnya? Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama bagaimana cara membangun model klasifikasi untuk bunga iris berdasarkan fitur morfologinya, lalu ada sejauh mana akurasi model KNN dalam mengklasifikasikan bunga iris, lalu fitur apa saja yang paling berpengaruh dalam membedakan spesies bunga iris. Boleh dibantu? Oke, lalu tujuan proyeknya di sini ada tiga juga. Yang pertama, membangun model klasifikasi bunga iris menggunakan algoritma K-nearest neighbors. Lalu ada mengevaluasi performa model dalam mengklasifikasikan tiga jenis bunga iris. Lalu yang terakhir ada mengidentifikasi fitur yang paling signifikan dalam proses klasifikasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan atau akan dibantu jelaskan oleh rekan saya, Siti Rahmakin. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Cik Mita. Di sini aku ingin menyampaikan tentang batasan-batasan masalah dalam proyek ini. Yang pertama ada dataset yang digunakan adalah data iris dari UC Machine Learning Repository. Lalu yang B, hanya fitur numerik yang digunakan atau panjang dan lebar dari kelopak serta sepal. Lalu ada model klasifikasi yang digunakan hanya mencakup algoritma dari KNN. Lalu yang terakhir, tidak mencakup analisis visual, bunga secara fisik maupun genetis. Lalu boleh dilanjut. Oke, di sini ada manfaat dari proyek klasifikasi mirip. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman tentang penerapan mesin learning dalam klasifikasi data biologis. Lalu manfaat selanjutnya ada menjadi studi kasus dasar dalam penggunaan KNN untuk klasifikasi multi-kelas. Lalu yang terakhir, manfaatnya yaitu memberikan gambaran fitur penting dalam spesifikasi jenis bunga berdasarkan morfologi. Boleh tolong di next. Lanjut di sini ada pengertian dari klasifikasi bunga iris. Nah, klasifikasi bunga iris sendiri adalah bagian dari supervised learning dalam bidang mesin learning, di mana tujuannya adalah mempelajari pola dari data yang sudah diberikan label untuk memprediksi label dari data baru. Nah, salah satu studi kasus paling populer dalam klasifikasi ini adalah klasifikasi bunga iris yang menggunakan dataset iris. Sebuah dataset klasik dan sederhana yang telah digunakan secara luas dalam pendidikan maupun dalam bidang penelitian.
Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pasti. Baik, terima kasih banyak Siti Rahma Hakim. Selanjutnya ada tentang dataset IRIS. Apa sih dataset IRIS itu? Jadi dataset ini diperkenalkan oleh Sir Ronald E. Fisher pada tahun 1936 dalam studi statistik. Lalu dataset ini berisi yaitu 150 sampai sampel bunga dari 3 spesies, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Dan ada 4 fitur atau atribut yang diukur, yaitu sepal-length, panjang kelopak luar, ada sepal width, lebar kelopak luar, ada petal length, panjang kelopak dalam, dan petal width, lebar kelopak dalam. Setiap spesies ini memiliki ciri khas tertentu dalam hal ukuran-ukuran ini yang membuatnya ideal untuk tugas klasifikasi. Next. Nah, tujuan klasifikasi itu apa sih? Jadi, tujuan utama dari klasifikasi ini yaitu untuk membangun model prediksi yang bisa secara akurat menentukan jenis bunga iris hanya berdasarkan keempat atribut ukurannya. Ini bermanfaat dalam pembelajaran mesin, untuk studi algoritma klasifikasi, lalu ada botani, identifikasi spesies, dan aplikasi otomasi klasifikasi berbasis data morfologi. Next. Selanjutnya ada proses klasifikasi. Jadi ada beberapa proses, yaitu pertama adalah langkah-langkah umum dalam melakukan klasifikasi bunga iris, ada persiapan data. Yang pertama ada mengecek apakah ada data yang hilang atau tidak valid. Yang kedua, normalisasi atau standarisasi jika diperlukan. Selanjutnya ada eksplorasi data atau EDA, yaitu yang pertama visualisasi menggunakan scatter plot, pair plot, box plot, dan yang kedua melihat hubungan antar fitur dan perbedaan antar kelas. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hamdila Arfairus. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai pembagian dataset. Biasanya dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama 80% data latih atau training data, yang kedua ada 20% data uji atau testing data. Loh, kok keluar? Tuh diklik lagi biru dongkernya tuh. Dah, yang tadi. Ya. Baik, ada yang D, yaitu pemilihan dan pelatihan model. Di sini ada menerapkan algoritma klasifikasi seperti K-Nearest atau KNN. Lalu ada decision tree, ada support vector machine atau SVM, random forest, dan logistic regression. Lalu yang E di sini ada evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, confusion matrix. Next. Oke, selanjutnya di sini ada keunggulan dataset Iris. Yang pertama itu ada dataset bersih dan berimbang. Masing-masing kelas memiliki 50 data. Sangat cocok untuk mempelajari dan menguji berbagai algoritma klasifikasi. Dapat divisualisasikan dengan mudah karena hanya memiliki 4 fitur. Lalu yang terakhir, cocok untuk pemula maupun pengujian awal model AI atau ML. Baik, selanjutnya di sini ada dataset. Dalam penelitian ini kita menggunakan dataset iris, yaitu kumpulan data yang terdiri dari 150 sampel bunga iris yang terbagi ke dalam 3 spesies. Yang pertama ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica.
Setiap sampel memiliki 4 atribut numerik yang menggambarkan karakteristik fisik bunga, yaitu panjang dan lebar sepal, serta panjang dan lebar petal dalam satuan sentimeter. Dataset ini sangat populer dalam bidang pembelajaran mesin karena bersifat seimbang, bersih, dan mudah dipahami. Data ini digunakan sebagai dasar untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree dengan tujuan untuk mengelompokkan jenis bunga berdasarkan nilai keempat atribut tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldi. Baik, terima kasih Habli. Di sini saya akan menjelaskan gambar iris setosa ada di awal. Berikutnya ada iris versicolor ada di tengah dan yang terakhir ada iris virginica. Itu beda-beda warna bisa dilihat dari sini. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah iris dataset yang merupakan dataset klasik dan sering digunakan dalam pembelajaran mesin. Dataset ini pertama kali diperkenalkan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 1936 dan kini tersedia secara publik melalui berbagai platform seperti Uji Machine Learning, repository, dan pustaka Scikit-learn pada Python. Data menjadi Data dibagi menjadi dua bagian utama untuk keperluan pelatihan dan pengujian model. Yang pertama, data latih, training set. 80% dari total data, 120 data, dan kedua data uji atau testing set. Pembagian dilakukan secara acak dengan stratifikasi untuk memastikan proporsi kelas tetap seimbang pada masing-masing bagian. Berikutnya ada decision tree. Algoritma decision tree adalah salah satu metode supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi maupun regresi. Pada penelitian ini, decision tree digunakan untuk mengklasifikasikan jenis bunga iris berdasarkan atribut panjang dan lebar sepal serta petal. Proses kerja algoritma decision tree melibatkan pembentukan struktur pohon keputusan dari data latih. Setiap simpul atau node pada pohon mempresentasikan suatu atribut dan percabangan branch mewakili kondisi dari atribut tersebut. Proses pembentukan pohon dilakukan dengan memilih atribut terbaik untuk memisahkan data berdasarkan metrik seperti Gini Index atau entropi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Iqbaluddin. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Aldi. Oke, berikutnya visualisasi sebelum processing. Dataset iris terdiri dari 150 sampel bunga iris yang masing-masing memiliki 4 fitur utama. Yang pertama ada sepal length atau panjang sepal. Sepal adalah pembagian luar bunga yang biasanya melindungi kelopak saat masih kuncup. Panjang sepal diukur dalam sentimeter. Yang kedua ada sepal width atau lebar sepal. Lebar dari sepal bunga. Yang ketiga ada petal length atau panjang petal. Petal adalah bagian bunga yang berwarna dan mencolok atau mahkota bunga.
Panjang petal juga diukur dalam sentimeter. Yang keempat, ada petal width, lebar petal, lebar dari petal bunga. Setiap bunga diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga spesies. Ada tiga, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Berikutnya ada visualisasi sebelum processing yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ahmad Ramadan. Oke, terima kasih, Mas Iqbal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kode visualisasi sebelum prosesing. Jadi di sini ada iris flower classification with transflow and image display. Nah, jadi tujuan utama kode tersebut itu melakukan visualisasi awal data iris sebelum diproses untuk pelatihan model machine learning. Jadi hal ini tuh penting agar kita bisa memahami distribusi fitur dan hubungan antar kelas target dalam dataset. Oke, jadi di sini bagian pertama ada import library ya. Jadi fungsinya ini untuk mengimpor berbagai pustaka penting untuk machine learning, visualisasi, dan manipulasi. Nah, terus juga di sini ada Lord_Iris. Ini tuh digunakan untuk mengambil dataset iris dari Square. Terus juga di sini ada Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi. Terus yang bagian kedua di bagian pagar satu tick load and process dataset ini berfungsi untuk membuat data bunga iris. Terus juga X ini berisi fiturnya ini berisi panjang dan lebar spal atau petal. Dan juga Y ini berisi label kelas, yaitu 0 sama dengan 11,1 sama dengan versicolor, 2 sama dengan visualisasi dataset yang bagian tiganya. Dengan kode df sama dengan vd.data frame dan seterusnya. Nah, jadi fungsinya ini untuk membuat data frame df dari data iris dan juga menambahkan kolom target sebagai label kelas. Nah, di sini juga kode SNS titik firefloat dalam kurung itu tuh membuat visualisasi scatter plot matrix antar fitur diwarnai sesuai kelas sama dengan dalam kurung dengan plot quest sama dengan titik petik target dan juga kode VLT titik show melakukan visualisasi. Nah, jadi hasil akhir yang dihasilkan dari kode di atas kode tersebut yaitu untuk visualisasi berupa plot hubungan antar fitur seperti cephal length versus cephal wide, theta length versus theta wide, dan seterusnya. Jadi, dengan warna berbeda untuk setiap jenis bunga, ini membantu mengenali apakah data terpisah jelas antar kelas, dan juga melihat korelasi antar fitur. Next. Oke. Jadi di sini gambar kayak diagram gitu ya. Jadi dataset dibuat menggunakan fungsi load underscore iris dalam kurung dari pustaka scikit-learn. Jadi data fitur itu disimpan dalam bentuk data frame untuk apa? Untuk memudahkan visualisasi. Jadi fungsi fireplot ini digunakan untuk menampilkan sebaran data antar fitur berdasarkan label kelas. Next. Oke. Di sini ada visualisasi setelah processing ya. Jadi fitur ini dinormalisasikan menggunakan standar clear agar memiliki distribusi data standar dalam kurung men sama dengan non dan std sama dengan 1. Jadi proses normalisasi dilakukan menggunakan standar scalar agar apa? Agar fitur ini memiliki skala yang seragam dengan men 0 dan standar deviasi 1.
Jadi, hal ini penting untuk meningkatkan performa pelatihan model. Next, Bang. Nah, jadi hasil pelatihan model ini. Jadi model jaringan saraf tiruan di neural network yang digunakan terdiri dari 3 layer. Yang pertama ada dense kurung 64 neuron relu. Nah, yang kedua ada dense dalam kurung 32 neuron relu. Nah, yang ketiga ada dense output layer 3 neuron softmax. Jadi model ini dibuat menggunakan sequential API dari TransFlow. Layer pertama memiliki 64 neuron, layer kedua itu memiliki 32 neuron, dan softmax output memiliki 3 neuron sesuai jumlah kelas pada dataset. Jadi fungsinya itu aktivasi relu digunakan di layar tersembunyi dan softmax di layar output. Next. Oke, di sini ada hasil pelatihan model ya. Jadi ini model dikompilasi dalam optimizer ROM, optimizer ADM, dan fungsi loss kategorial underscore cosentropy karena label ini dalam format one hot encoding. Dan juga model dilatih selama 100 depots dengan data pelatihan dan divalidasi menggunakan data pengujian. Next. Oke. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya itu bernama Ridwan Fitnur. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Rama. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya di mana itu hasil pelatihan model di mana model jaringan saraf tiruan atau neural network yang digunakan terdiri dari 3 layer. Yang pertama itu dense 64 neuron, yang kedua dense 32 neuron, dan terakhir dense output layer 3 neuron dengan softmax. Dan di sini ada codingan dari build model yang dimana memakai TensorFlow dari keras, dan di sini dibagi menjadi 3 neural network yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Dan model ini juga dibuat menggunakan sequential API dari TensorFlow. Layer pertama memiliki 64 neuron, layer kedua 32 neuron, dan softmax output memiliki 3 neuron sesuai jumlah kelas pada dataset. Fungsi aktivasi relu digunakan di layer tersembunyi dan softmax di layer output. Next. Selanjutnya hasil pelatihan model. Di sini ada codingan yang dimana menampilkan kompilasi dan train atau pelatihan model dari si dataset tersebut. Yang dimana di sini ada optimizer Adam dan fungsi loss kategorikal prosentropy karena label dalam format one hot encoding dan model dilatih selama 100 epoch dengan data pelatihan dan validasi menggunakan data pengujian. Oke, selanjutnya itu ada grafik akurasi dan loss. Jadi di sini ada codingan yang dimana itu menampilkan menampilkan visualisasi akurasi dan loss. Selanjutnya itu ada akurasi yang dimana akurasinya ini diambil dari label train akurasi dan juga testing akurasi. Dan di title-nya, di loss-nya itu sama halnya dengan yang akurasi yang dimana diberi label train loss dan test loss.
Dan untuk visualisasinya kita next ke slide berikutnya. Next, Bal. Nah, jadi di sini ada dua gambar model akurasi yang dimana sebelah kiri ini menunjukkan bagaimana akurasi model meningkat seiring dengan jumlah epoch yaitu 100. Dan di situ juga kita bisa melihat bahwa baik akurasi pelatihan atau train accuracy maupun akurasi pengujian atau test accuracy meningkat dan kemudian stabil mendekati angka 1 atau 100%, yang menandakan bahwa model mampu belajar dengan baik. Nah, di sisi kanan adalah grafik loss, yang dimana itu menunjukkan error model, dan di situ terlihat bahwa nilai loss menurun drastis dari awal dan semakin kecil hingga akhir pelatihan. Dan ini artinya model semakin sedikit melakukan kesalahan. Nah, jadi secara keseluruhan dari dua grafik ini menunjukkan bahwa model itu berhasil dilatih dengan baik tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Next. Oke, selanjutnya, jadi setelah model tadi itu selesai dilatih, dan ini selanjutnya adalah mengevaluasi model uji menggunakan 30% da, 30% data dari dataset dan hasil akurasinya dievaluasi. Jadi di sini kita menggunakan fungsi evaluate dari framework TensorFlow yang menghasilkan dua metrik utama, yaitu loss dan akurasi. Dan dari hasil evaluasi, model menunjukkan akurasi di atas 90% atau kalau dilihat dari grafik sebelumnya itu bisa mencapai 100%. Jadi di sini tuh bisa dikatakan sangat baik untuk sebuah klasifikasi 3 kelas. Dan di bagian bawah, kalau kita lihat kodenya itu dia menampilkan confuse metric. Dan ini adalah confuse metric itu adalah alat evaluasi yang memperlihatkan berapa banyak prediksi yang benar dan salah pada masing-masing tiap kelas. Next. Nah, ini adalah hasil grafik confuse metric dari kode yang sebelumnya saya jelaskan tersebut. Jadi, setiap baris mewakili label sebenarnya atau yang disebut dengan true label. Dan setiap kolom mewakili predicted label atau prediksi model. Nah, di tabel ini kita lihat bahwa model berhasil mengklasifikasikan semua sampel Sentosa berjumlah 19 dengan benar. Dan Versicolor berjumlah 13 dengan benar dan Virginica berjumlah 13 dengan benar. Dan ini model divisualisasikan dengan menyebarkan titik berdasarkan dua fitur utama, petal length dan petal width, yang dimana titik-titik tersebut tersebar mewakili data dari hasil prediksi model dan diberi warna sesuai dengan kelas prediksinya. Jadi kita bisa lihat bahwa ketiga kelas atau 0 itu Setosa, 1 itu Versicolor, dan 2 itu Virginica. Di situ kita lihat dia memiliki pola penyebaran yang cukup terpisah dan jelas, yang menunjukkan bahwa model tersebut bisa membedakan ketiganya dengan baik berdasarkan dua fitur ini. Next. Nah, jadi ini adalah codingan dari prediksi gambar spesies, yang dimana akan menampilkan 5 contoh prediksi dari data uji, dan untuk setiap prediksi itu akan menampilkan nama spesies yang diprediksi dan label aktualnya.
Nah, selain itu juga kode tersebut mencoba menampilkan gambar bunga berdasarkan hasil prediksi. Gambar diambil dari folder lokal yang sesuai nama spesiesnya, misalnya versicolor.jpg ataupun setosa.jpg. Hal ini sangat berguna untuk mengevaluasi apakah prediksi yang dilakukan model tersebut sesuai secara visual. Next. Dan ini adalah hasil prediksi dari gambar spesies dari codingan sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat itu ada 4 contoh prediksi yang divisualisasikan dengan gambar asli bunga iris. Dan kita lihat juga bahwa seluruh gambar menunjukkan hasil prediksi yang benar dan aktual yang cocok semua. Misalnya, itu ada di sampel 1 dan 4 adalah versi color dan sampel 2 adalah setosa. Dan jadi visualisasi ini membantu memastikan bahwa klasifikasi yang dilakukan model tersebut tidak hanya benar secara angka, tapi juga konsisten dengan ciri visual spesies tersebut. Next. Oke, selanjutnya mungkin akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, oke, baik. Terima kasih untuk seluruh rekan yang telah menyampaikan materinya dengan baik masing-masing. Lalu kita juga akan masuk ke materi terakhir, maksudnya kesimpulan, di mana model klasifikasi yang dibangun menggunakan algoritma decision tree dan neural network mampu mengklasifikasikan bunga iris dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 95% pada data pengujian. Keberhasilan ini didukung oleh struktur data set iris yang sederhana, seimbang, dan memiliki fitur-fitur numerik yang jelas, terutama panjang dan lebar petal yang terbukti paling berpengaruh dalam proses klasifikasi. Selain itu, penerapan tahap processing seperti normalisasi data dan one-hot encoding juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan performa model secara keseluruhan. Baik, kurang lebih itu materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.